Oke, kelihatan ya? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Udah. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini saya apa namanya? Saya bold. Nah, ini di bagian ini. Nah, ini di bagian ini. Kalau royaltinya diterima dari dalam negeri, ya ini saya kasih warna deh, hijau deh, biar apa namanya? Biar jelas, ya. Kalau royaltinya diterima dari dalam negeri, maka dilakukannya di sini, Roland. Ya, laporkannya di sini. Di SPT 1770, kalau dalam hal ini kita menggunakan 1770 ya. Di SPT 1770 itu lampiran 1 yang halaman 2. Bagian D ini keterangannya adalah penghasilan itu dalam negeri lainnya. Salah satunya adalah royalti. Berarti kalau royaltinya diterima dari dalam negeri, dimasukkannya ke sini. Itu begitu. Tapi kalau royaltinya diterima dari luar negeri, ya contoh kasus ini adalah dari Belanda, maka langsung dimasukkan ke lampiran apa formulir induknya. Formulir induknya itu ada di ini. Ya, saya highlight. Nah, dimasukkan ke sini. Langsung ke situ. Kalau penghasilan dari luar negerinya ada lebih dari 1, ya nanti dijumlahkan dulu, kemudian jumlah totalnya, netonya dimasukkan ke yang ini, yang angka 4 ini. Itu seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Pak, Ya. Saya mau nanya yang untuk penghasilan istri. Itu Ya. kan yang di 1170 itu di halaman apa di status perpajakannya kan itu kakak ya statusnya. Ya. Itu tapi kenapa masuk ke ini ya Pak, ke lampiran 1 yang penghasilan sorry maaf. Ke halaman 2 ya Pak. Ya. Jadi penghasilan ke dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kenapa nggak masuk di 1770 yang lampiran ketiga Pak, yang bagian 15? Oke. Nanti saya jelaskan ya, sambil sekalian kita isi ya. Oke Pak. Oke ya. Oke teman-teman, ini langsung saja kita saya jelaskan mengenai tata cara pengisiannya ya. Begitu. Nah, yang pertama, mengisi SPT itu selalu dari lampiran. Ingat, mengisi SPT itu selalu dari lampiran. Itu seperti itu. Nah, jadi lampiran kalau SPT 1770 itu lampiran yang terakhir adalah lampiran 4. Ya. Lampiran 4 ini digunakan untuk melaporkan harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Ya. Nah, ini. Jadi kita isinya dari lampiran terlebih dahulu. Harta pada akhir tahun, kewajiban pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Harta itu harta yang masih dimiliki per 31 Desember. Kalau ini tahun pajak 2018, maka harta yang masih dimiliki per 31 Desember 2018. Kewajiban juga begitu. Hutang yang masih dimiliki per 31 Desember 2018. Kalau sebelum 31 Desember hutangnya sudah lunas, ya, maka tidak perlu dilaporkan. Kalau sebelum 31 Desember hartanya sudah dijual, maka itu tidak perlu dilaporkan. Itu seperti itu. Kemudian daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Jadi kalau ada banyak anggota keluarga, tetapi tidak masuk dalam perhitungan PTKP, ya sesuai petunjuk pengisian itu sebetulnya tidak perlu dicantumkan di sini. Yang dicantumkan di sini adalah yang menjadi tanggungannya. Itu seperti itu. Oke, ya. Sekarang coba jangan lupa teman-teman ya. Ini untuk tahun pajak bagian ini pajak, kemudian periodenya itu jangan lupa diisi. Gitu. Walaupun ini sepele, tetapi nanti di pengisian SPT, jika ujian, kalau ini tidak diisi, ya nilainya pasti akan berkurang.
Ya, karena ini juga ada nilainya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau teman-teman lapor SPT tahunan, ya, kemudian nanti lapor ke KPP, diteliti oleh petugas KPP, kalau yang seperti ini tidak diisi, itu dikembalikan sama petugas KPP-nya, suruh diisi dulu. Walaupun cuma tahun pajak misalnya, ya, atau masa, periode, atau penggunaan metodenya, pakai pembukuan atau pakai pencatatan. Itu pasti akan dikembalikan. Ini diisi dulu, dilengkapi, itu seperti itu. Ya, jadi jangan lupa masalah tahun pajak, mas periode dan pilihan pembukuan atau pencatatan jangan lupa diisi. Itu begitu. Kemudian identitas NPWP dan nama ini juga jangan lupa diisi. Ya, teman-teman, beberapa pengalaman dari kelas-kelas sebelumnya itu ada yang pengisiannya sudah benar. Ya, pengisian datanya sudah betul, perhitungannya sudah betul, tetapi dia lupa tidak mencantumkan NPWP dan nama, identitasnya tidak dicantumkan, ya otomatis nilainya juga berkurang, walaupun mengisi SPT-nya betul, ya. Jadi tidak lengkap, itu kan karena datanya menjadi tidak lengkap. Nah itu. Nah kemudian harta. Sekarang kita lanjut ke bagian harta ya. Harta pada akhir tahun. Nah, harta pada akhir tahun. Nah itu di situ dituliskan ada 6 ya, ada 6 harta. Syarif itu punya 6 harta. Ada tanah, ada rumah tinggal, mobil kijang, komputer, tabungan, dan saham. Nah, itu diisikan di situ. Kalau tanah, berarti harga belinya dulu berapa, dibeli tahun berapa, ditulis. Tidak diisi dengan nilai sekarang ya, nah, tapi diisi dengan nilai dulu belinya berapa. Gitu. Rumah tinggal juga begitu, mobil kijang, komputer, tabungan bank, itu juga kalau tabungan walaupun tahun perolehan itu maksudnya tahun dibukanya rekening tabungan tersebut ya, walaupun tahun perolehannya 2002 tapi isinya nilainya itu tidak ditulis, nilainya itu yang dilaporkan adalah nilai per 31 Desember. Kalau dalam hal ini tahun 2018, maka nilai per 31 Desember 2018 itu yang untuk kas atau setara kas. Ya, kalau yang aset tetap itu harga perolehannya diisi nilai dulu waktu beli, itu seperti itu. Tetapi kalau untuk yang kas atau setara kas seperti tabungan ini itu diisi nilai per 31 Desember. Saham juga diisi nilai sahamnya dulu pada saat beli sahamnya nilainya berapa, itu seperti itu. Nah, di kolom keterangan itu pada umumnya diisi apa? Pada umumnya diisi bukti kepemilikan ya. Itu bukti kepemilikan. Jadi kalau tanah ya sertifikat, kalau rumah ya sertifikat, mobil kendaraan ya BPKB, tabungan berarti nomor rekening. Ya, kalau saham berarti kode sahamnya atau apa itu ditulis di situ. Tetapi di soal ini tidak dicantumkan ya, tidak dicantumkan bukti kepemilikannya itu nomor atau buktinya apa itu tidak dicantumkan. Jadi di simulasi ini tidak diisikan. Tetapi nanti di soal kalau memang itu dicantumkan, mohon diisikan seperti itu. Jadi totalnya kode harta bisa teman-teman lihat di modul ya, di modul di halaman 224. Halaman 224 dan 225. Itu ada kode hartanya. Tuh, yang seperti tanah. Tanah itu saya isi 061. Walaupun di situ tanah itu ada 2 jenis ya. Bisa tanah atau bangunan untuk tempat tinggal atau tanah atau bangunan untuk usaha. Nah, tapi di soal tidak dijelaskan ini tanahnya itu digunakan untuk apa. Jadi ya saya asumsikan saja itu untuk tempat tinggal, untuk invest biasa saja ya. Jadi pakai kode 061. Tapi kalau teman-teman di simulasi ini ada yang mengisi 062, mungkin asumsi yang lain juga nggak masalah ya. Karena di soal kan tidak dijelaskan. Rumah tinggal juga saya pilih 061. Mobil kijang sudah ada 03 ya, itu mobil. Kemudian komputer itu saya isi di peralatan elektronik atau furnitur 055. Nah, di sini di contoh ini untuk yang semacam ini kan kebetulan dijelaskan komputer gitu ya, satu unit misalnya begitu. Kalau misalkan teman-teman punya beberapa unit komputer,
kalau khusus untuk peralatan elektronik yang kecil-kecil seperti ini ya, yang tidak lazim untuk dilaporkan satu-satu, itu boleh dijadikan satu. Misalkan nama hartanya menjadi peralatan elektronik dan furnitur. Jadi kan ada komputer, ada kulkas, ada AC, ada meja, kursi, lampu, gitu ya. Mungkin kasur, tempat tidur, itu boleh dijadikan satu saja, tidak perlu dirinci satu-satu, tidak apa-apa. Itu begitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk masalah pengisian harta pada akhir tahun. Ini tata cara pengisiannya seperti ini. Ada yang berbeda mungkin? Ya, silakan. Belum. Belum ya? Oke. Jadi sejauh ini sama ya, masih sama, kita mengisikannya masih sama. Itu begitu. Pak, pengen bertanya, Pak. Oh ya, boleh silakan. Dengan siapa? Di poin saya Kristi, Pak. Ya. Di poin pertama itu kan ada penjualan tanah dengan harga 300 juta. Nah, Ya. di daftar harta itu tanah itu tetap harus dimasukin atau nggak usah lagi ya, Pak? Nah, kan soalnya di tahun itu ada penjualan tanah. Betul. Makasih. Nah, ini betul. Nah, di soal ini kebetulan tidak dijelaskan juga ya. Di soal ini tidak dijelaskan. Apakah tanah yang tercantum di daftar harta itu sama dengan tanah yang dijual di Jalan Gatot itu ya, seluas 200 meter persegi 300 juta itu kan maksudnya ya? Iya, Pak. Apakah tanah Iya. yang sama atau tidak, kita tidak tahu. Ya, itu apakah tanah yang sama atau tidak, kita tidak tahu. Nah, jadi boleh. Dan siapa Kristi ya? Iya, Pak. Ya. Saya. Boleh. Jadi misalkan Kristi mau mengasumsikan itu tanah yang sama, boleh juga. Berarti kalau Kristi mau mengasumsikan itu tanah yang sama, maka di daftar hartanya tanahnya tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah dijual. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau mau diasumsikan itu dua tanah, Pak. ya. Tapi kalau mau diasumsikan itu dua tanah yang berbeda, ya, itu berarti tanah yang di daftar harta tetap harus dicantumkan. Nah, ini memang soal ini memang sangat jadi menimbulkan banyak fungsi ya, karena beberapa memang tidak dijelaskan secara detail. Tetapi nanti di soal ujian teman-teman itu nanti akan saya perbaiki ya seperti ini ya. Untuk info saja teman-teman, nanti ujiannya kurang lebihnya seperti soal untuk yang pengisian SPT ya. Itu kurang lebihnya soalnya seperti yang 228 sampai 230 itu kurang lebihnya. Berarti yang 1770. Betul, 1770. Betul, 1770 itu betul. Kurang lebihnya yang itu. Nah, kalau angkanya tentu tidak sama ya. Nanti kalau angkanya sama ya kayak nyontek aja kan. Angkanya tentu tidak sama. Jadi perhitungannya tentu tidak sama. Tapi kurang lebih konsepnya seperti ini ya. Tapi nanti akan saya. Ya, Pak? Kenapa? Berapa soal ya, Pak? Kalau pengisian SPT-nya itu satu soal saja, kasus kan itu nanti banyak ya. Tetapi nanti soalnya ada juga yang pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda itu 10 saja pilihan ganda, teori-teori singkat saja. Kemudian juga ada esai, esainya tidak banyak, paling 3. Ya, itu juga hanya teori-teori singkat saja. Nanti yang butuh waktu lama kan pengisian SPT. Tapi setidaknya teman-teman sudah saya kasih kisi-kisinya ya mengenai soal pengisian SPT-nya. Jadi nanti supaya kalaupun waktunya tidak panjang, biasanya kalau untuk PPOP waktunya saya kasih 2,5 jam lah. Kalau banyak kasusnya ya bisa sampai 3 jam, tapi mungkin kalau seperti ini 2,5 jam cukup, itu seperti itu. Dengan asumsi untuk setengah jam itu mengerjakan yang pilihan ganda dan esai, 2 jam sisanya untuk mengerjakan SPT, itu seperti itu. Ya. Pak, maaf Pak, mau nanya dong Pak. Itu kan kayak dia kan keterangannya tuh nggak ada kan Pak. Tapi kalau kayak tabungan nih Pak, tabungan itu kan paling keterangan bukti kepemilikan kan nomor rekening. Berarti kita tulis nomor rekeningnya di belakang situ Pak, di bagian keterangan situ. Ya, seharusnya kalau informasi nomor rekeningnya itu ada, maka di kolom keterangan itu ditulis nomor. Mohon maaf. Di kolom keterangan itu ditulis nomor rekeningnya. Gitu. Ya, tapi di soal kan kebetulan tidak ada ya. Tanah juga tidak ada informasi mengenai bukti kepemilikannya.
rumah juga tidak ada, mobil juga tidak ada, tabungan saham juga tidak ada keterangannya. Jadi ya dalam hal ini kita simulasinya menjadi tidak usah diisi ya, karena tidak ada. Tetapi nanti di soal ujian, kalau ada keterangannya silakan diisi teman-teman ya. Jadi bukti kepemilikannya silakan diisi. Kalau rekening itu berarti nomor rekening. Kalau tabungan berarti nomor rekening. Bank misalnya ya kalau di sini contoh Bank BNI. Bank BNI nomor rekening 017 sekian misalnya begitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Roland. Misalnya kalau harta udah dijual dalam periode pajak berjalan, nah, tapi masih dicantumkan pada daftar harta, itu pernah nggak sih, Pak? Ada, pernah juga. Ya, biasanya kasusnya terjadi seperti ini. Jadi, misalnya contoh yang paling mudah nih, paling sering terjadi ya, itu hartanya mobil atau kendaraan, misalnya begitu ya. Ternyata di tahun berjalan mobil itu sebetulnya sudah dijual. Nah, tetapi karena masih belum balik nama, dikiranya masih harus dilaporkan di SPT. Karena namanya masih nama saya, misalnya begitu. Jadi masih saya laporkan di SPT tahunan, padahal mobilnya sudah terjual. Nah, yang seperti itu seharusnya seharusnya tidak perlu dicantumkan di kolom harta pada akhir tahun, karena pada akhir tahun sudah tidak dimiliki hartanya. Itu seperti itu. Kalau terlanjur sudah dilaporkan, bagaimana Pak? Masuk SPT, Pak, ini hartanya harusnya seperti ini, tapi sudah terlanjur. Ya, sudah terlanjur saya laporkan, bagaimana? Itu bisa melakukan pembentukan SPT, bisa. Jadi SPT-nya dibetulkan. Nah, dibetulkannya yang mana, Pak? Ya, khusus untuk yang daftar harta. Ya. Jadi yang lainnya tetap sama, diisi tetap sama, kalau tidak berubah. Yang berubah mana? Yang berubah daftar harta, berarti nanti daftar hartanya saja yang berubah, itu seperti itu. Oke, Roland, ada lagi? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya sama-sama. Yang lain, ada pertanyaan? Ya, siap? Ya, betul. Kalau hartanya berkurang atau bertambah juga pasti dilaporkan, harus dilaporkan. Misalnya nih di tahun, kalau tadi contohnya kan dijual ya, atau mungkin dihibahkan atau apa, intinya hartanya berkurang, itu dihilangkan. Tapi kalau misalkan bertambah nih, mungkin contoh ini Syarif beli mobil lagi 1, ya dicantumkan di situ. Ya, dicantum. Kalau belinya tahun 2018, ya berarti nanti dicantumkan sebagai harta yang perolehannya tahun 2018. Kita tabungannya nambah 1 lagi, ya selain tabungan Bank BNI mungkin punya bank lainnya. Nah itu juga harus dicantumkan seperti itu. Nah kalau masih dicicil, betul. Kalau masih dicicil maka pengisiannya ada 2 poin ya. Pertama harganya mobil ya. Nah mobil belinya leasing nih. Nah berarti di kolom harta diisi mobil, hartanya berupa mobil, gitu. Terus di kolom kewajiban atau hutang diisi juga hutangnya, leasing. Nah, leasing dari bank apa atau dari finance apa diisi juga. Itu seperti itu. Jadi dua-duanya tetap diisi. Kalau masih nyicil kan berarti hutang ya, kredit ya. Berarti hartanya diisi, kemudian kolom hutangnya juga diisi. Itu seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk cicilannya, hutangnya itu hutang yang masih tersisa. Ya, hutang yang masih tersisa. Jadi bukan cicilan per bulan. Total hutangnya nanti sampai lunas itu masih tersisa berapa? Itu seperti itu. Jadi misalnya begini nih, ya. Misalnya begini, Boinser beli mobil, ya. Harga mobilnya kalau beli tunai misalnya 400 juta, misalnya begitu. Misalnya seperti itu, ya kan? Kemudian leasing, ya, leasing. Nah, kemudian leasingnya itu pokok utangnya misalnya 300 juta. Karena Bouncer udah bayar uang muka 100 juta, pokok utangnya 300 juta.
Ya, kemudian bunganya, misalnya bunganya, leasingnya misalnya 3 tahun ya. Nah, bunganya selama 3 tahun misalnya 50 juta. Nah, jadi total hutangnya Boenser 350 juta. Nah, itu. Nanti cicilan per bulannya berapa? Nah, kalau sudah begitu nanti dihitung. Per 31 Desember itu sisa hutangnya berapa? Itu seperti itu. Ya. Atau supaya tidak bingung, ini saya buatkan contohnya ya, Boenser ya, misalnya supaya tidak bingung sebentar saya buka Excel yang lain untuk memberikan contoh ya. Bentar ya. Oke. Ya, kelihatan ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Misalnya hutang leasing. Misalnya pokok hutangnya kelihatan ini ya, teman-teman ya. Pokok hutangnya misalnya pokok hutangnya 300. Ya, misalnya kok 3 miliar banyak sekali ya. Nah, misalnya pokok hutangnya 300 juta. Kemudian bunganya ya, bunga misalnya 50 juta gitu ya. Jadi totalnya total hutang, pokok hutang plus bunga berapa? 350 juta. Misalnya seperti itu. Kemudian masa kreditnya ya, nyicilnya berapa lama? Misalnya tahun ya. 5 tahun. Kalau 5 tahun itu berarti berapa bulan itu kalau 5 tahun? 5 kali 12. 60 bulan ya. Nah, masa kreditnya 60 bulan atau dicicil 60 bulan karena 5 tahun. Berarti per bulannya angsuran per bulannya berapa? Angsuran per bulannya sama dengan 350 dibagi 60. Berarti angsuran per bulannya 58.333 seperti ini. Wah, angkanya enggak ini ya. Angkanya kurang agak keriting ya angkanya ya, enggak apa-apa deh. Angsuran per bulannya segini. Nah, misalnya ya, kalau kasus ini misalnya mulai kredit itu misalnya mulai kredit di bulan misalnya bulan apa? Bulan Agustus deh. Bulan Agustus ya tahun 2018 misalnya seperti ini ya. Misalnya mulai kredit bulan Agustus tahun 2018. Berarti tahun 2018 itu cicilannya di bulan Agustus ya. September, Oktober, November, Desember seperti ini. Ya, cicilannya kan berarti seperti ini. Per bulannya berapa cicilannya? Nah, per bulannya cicilannya ini. Nah, berarti total pembayaran cicilan selama tahun 2018 ya, dari Agustus sampai Desember berapa misalnya? Jadi 29.166.667. Jadi dari total hutang 350 juta tadi selama tahun 2018 sudah dibayar 29.166.667. Berarti nanti yang dilaporkan di SPT tahunan adalah saldo hutangnya. Saldo hutangnya berapa? Total hutang ya, total hutang ditambah jumlah total cicilan ya tahun 2018 dikurangi total hutangnya berapa? 350. Nah, jumlah cicilannya sampai dengan 31 Desember 2018 sudah 29. Berarti nanti saldonya ini dikurangi ya. Nah, 320, 833 sekian. Jadi ini nanti yang dilaporkan di SPT tahunannya ini, Boenser. Yang 320, 833 ini saya highlight ya. Nah, seperti ini.
Yang dilaporkan ininya. Ya, itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Pak, kalau angkanya keriting, pembulatan kemana? Nggak dibulatkan, ya keriting aja, nggak apa-apa. Oke, makasih Pak. Oke, kalau untuk daftar data nggak usah dibulatkan, ya. Oke, kita... Ya, oke. Jadi seperti itu. Tadi untuk pengisian harta seperti itu, kemudian pengisian kewajiban dan atau utang juga seperti itu. 101 itu hutang bank ya, Bank Yamin. Ini Bank Yamin ini asumsinya nama bank ya, bukan nama orang ya, bukan nama orang. Ini saya asumsikan nama bank. Nama banknya itu Yamin gitu. Seperti hanya BCA Mandiri ya, itu seperti itu. Nah, ini saya asumsikan nama banknya Yamin, bukan nama orang. Jadi kodenya 101. Ya. Di buku teman halaman 225 itu ada kode daftar utang, ya, utang bank atau lembaga keuangan itu 101. Nah, kemudian utang yang kedua itu ke imam. Imam ini saya asumsikan nama orang ya. Jadi Syarif itu berutang ke imam. Ya, imam. Jadi saya isi 109 utang kepada pihak utang lainnya. Kodenya seperti itu. Nah, di sini di modul teman-teman di soal itu tidak ada alamat pemberi pinjaman. Alamat pemberi pinjamannya tidak ada, jadi tidak perlu diisikan ya, di simulasi ini tidak perlu diisikan. Tetapi kalau ada alamatnya ya tolong diisikan. Oh iya teman-teman, ini saya ada yang terlewat. Untuk pengisian SPT itu semuanya menggunakan huruf kapital ya. Jadi teman-teman ketika ujian mengisi SPT jangan lupa isinya menggunakan huruf kapital. Supaya pertama memang tata cara pengisiannya seperti itu gitu ya. Kedua, kalau memang itu tulis tangan di SPT yang dilaporkan, kalau nanti ujian teman-teman tulis tangan memang ujiannya. Di realitanya gitu, ada juga yang lapor SPT tulis tangan itu supaya mudah dibaca. Kalau memang itu pakai huruf kapital kan lebih mudah dibaca, itu seperti itu. Ya, jadi jangan lupa nanti kalau di ujian ternyata campur hurufnya, ada yang huruf kapital ada yang tidak, ya tentu poinnya berkurang ya. Itu seperti itu. Oke, ini untuk pengisian daftar utang pada akhir tahun. Daftar utang pada akhir tahun itu seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya sambil minum ya, mohon maaf ya. Belum, Pak. Oke. Terima kasih ya kalau memang belum. Oke, kemudian pengisian kedua. Nanti ini juga saya share grup hasil isian ini, nanti saya share di grup ya dalam bentuk PDF supaya nanti teman-teman bisa sambil belajar itu seperti itu ya. Oke. Kemudian bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Sesuai petunjuk pengisian yang kemarin sudah saya share ke teman-teman, daftar susunan anggota keluarga ini yang diisikan di sini adalah yang menjadi tanggungan saja. Ya, yang tidak menjadi tanggungan tidak perlu diisi. Karena ada juga yang tanya, Pak, kalau diri wajib pajaknya sendiri perlu ditulis nama anggota keluarga? Tidak. Ya, jadi Syarif dalam hal ini Syarif, namanya Syarif tidak perlu diisi di nama anggota keluarga di situ, tidak perlu. Hanya yang menjadi tanggungan saja itu seperti itu. Ya, dalam hal ini yang boleh menjadi tanggungan yang pertama adalah statusnya menikah, berarti nama istri ditulis di situ, Hasma misalnya. Kemudian yang boleh menjadi tanggungan hanya Arya ya. Arya, anak kandung yang lahir 2 Februari tahun 2007. Nah, kemudian untuk Yani, anak kandung, karena lahirnya 2 Januari 2018, dia belum boleh masuk di PTKP tahun pajak 2018. Ingat, PTKP itu, untuk menghitung PTKP itu, lihat kondisi per 1 Januari 2008 per 1 Januari setiap tahun. Untuk kasus ini, untuk soal di modul, berarti per 1 Januari 2018. Karena Yani, anak kedua, oh ini ada yang baru join ya, oke. Ya, selamat datang, Kimberly ya. Karena Yani, anak kandung yang kedua itu lahirnya baru tanggal 2 Januari 2018, maka belum dimasukkan
di perhitungan PTKP tahun 2018. Nanti masuknya di perhitungan PTKP tahun 2019. Itu begitu. Kemudian Wulan. Wulan ini adik kandung, ya. Walaupun realitanya adik kandungnya benar-benar ditanggung semuanya biaya hidupnya oleh wajib pajak, tetapi tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan PTKP. Karena yang boleh dimasukkan dalam PTKP itu ayah kandung, ibu kandung, ayah mertua, ibu mertua, ya, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri. Adik kandung tidak boleh. Itu seperti itu. Jadi, Wulan tidak boleh dimasukkan ke PTKP. Kemudian Kavi. Kavi ini ayah kandung, ya, tetapi dia pensiunan PNS. Ya, asumsinya pensiunan PNS itu mendapatkan uang pensiun setiap bulan. Besarnya mungkin tidak terlalu besar, tapi dia oke. Besarnya mungkin tidak terlalu besar, ya. Besar relatif, katakanlah relatif, ya, mau besar kecil itu relatif. Tidak masalah besarnya, berarti kalau dia mendapatkan uang pensiun setiap bulan, asumsinya, maka biaya hidupnya tidak ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak. Sedangkan untuk perhitungan PTKP itu, yang boleh menjadi tanggungan adalah yang biaya hidupnya sepenuhnya ditanggung oleh si wajib pajak. Nah, dari dalam hal ini, ayah kandungnya itu tidak boleh masuk di perhitungan PTKP. Jadi, yang dimasukkan dalam susunan anggota keluarga adalah Hasma dan Arya. Berarti tanggungannya hanya satu, itu seperti itu. Oke, teman-teman, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Oh ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Itu yang apa tuh? Yang Yani itu, Pak. Ya. Kita lapor SPT tahun 2019 kan ya, Pak? Lapornya, ya. Lapornya. Saya tuh kayak punya pemahaman, bukannya itu ya, Pak, yang itu kan dia tahun pajaknya 2018, sementara dia punya anak kandung itu tanggal 2 bulan 1 2018. Ya. Sebelumnya itu saya punya asumsi kalau nggak boleh itu ketika dia itu tanggal 2 bulan 1 2019, artinya apa ya? Bukannya yang nggak boleh itu kalau dia setelah tahun pajak itu ya, Pak? Setelah tahun enggak. pajak. Oh, tidak. Jadi patokannya setiap tahun pajak itu patokannya untuk PTKP itu patokannya per awal tahun. Awal tahun kan berarti 1 Januari ya. Per 1 Januari setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya contohnya ini Yani ini lahirnya 2 Januari, bukan 1 Januari. Berarti dia pada saat tanggal 1 Januari statusnya Syarif itu anak baru 1. Berarti sepanjang tahun ya, sepanjang tahun nanti PTKP-nya tanggungannya cuma 1. Itu seperti itu. Kalau anaknya lahir di tahun berjalan ya setelah 1 Januari maka itu belum boleh dimasukkan di perhitungan PTKP. Belum boleh dimasukkan di perhitungan PTKP tahun 2018. Tapi nanti dia masuknya di tahun 2019. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa melihatnya di Undang-Undang PPH. Di Undang-Undang PPH ya. Kalau teman-teman mau lihat di Undang-Undang PPH itu di bagian PTKP ya, di pasal 7 ya. PTKP itu pasal 7. PTKP itu pasal 7. Nah, PTKP pasal 7. Nah, itu dijelaskan di ayat 2-nya ya. Victor ya, dijelaskan di ayat 2. Teman-teman bisa buka modul yang undang-undang ini, modul yang undang-undang itu di halaman 134 sampai 136. Gitu. Itu dijelaskan. Terutama di halaman 136 itu dijelaskan. Misalnya saya bacakan ya. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2009 wajib pajak berstatus kawin dengan tanggungannya 1 orang anak. Ya. Apabila anak yang kedua lahir setelah apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2009, besarnya PTKP yang diberikan kepada wajib pajak B untuk tahun 2009, untuk tahun pajak 2009 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 anak. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu penjelasan seperti itu. Dasarnya ada di undang-undang. Teman-teman bisa buka. Mau tanya.
Oh iya, silakan. Pak, mau tanya dong, Pak. Berarti daftar susunan anggota keluarga ini diisi yang masuk dalam PTKP aja, yang lainnya nggak usah gitu, Pak? Iya, betul. Betul itu. Oh, baik. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi tadi Victor yang bertanya, bagaimana Victor? Sudah jelas? Jadi dasarnya ada tuh, ada di halaman 136 modul undang-undang. Victor bisa baca di situ. Ya, Pak, berarti patokannya tetap tahun pajak ya Pak, bukan tahun pelaporan SPT ya Pak? Oh bukan, patokannya tetap tahun pajak. Ya. Oke, masih ya. Oke, nah ini untuk NIK. Nah, untuk NIK kita kosongin ya, karena apa? Di soalnya tidak ketahuan NIK-nya berapa. Ya, ini mungkin, jadi memang dulu ya teman-teman, dulu pengisian SPT untuk yang daftar susunan anggota keluarga, itu dulu adalah ngisinya itu bukan NIK, tetapi tanggal lahir. Memang dulu seperti itu. Ya, memang dulu seperti itu. Ya, gitu. Tetapi sekarang itu pengisiannya menggunakan NIK. NIK itu nomor induk kependudukan ya, nomor KTP. Itu seperti itu. Bayi juga punya nomor KTP, itu nanti di kartu keluarganya ada. Walaupun belum punya KTP, itu di kartu keluarga orang tuanya, itu ada, nomor NIK-nya itu ada. Itu seperti itu. Nah, itu NIK. Nah, kalau di soal ini kebetulan tidak dicantumkan NIK-nya berapa ya, hanya tanggal lahir, jadi tidak perlu diisi. Itu seperti itu. Kalau di soal kedua yang kemarin saya share di grup, itu sudah saya cantumkan NIK. Ya, NIK-nya NIK istilahnya NIK dummy lah ya, NIK bukan NIK real ya, hanya untuk latihan teman-teman aja. Itu seperti itu. Hubungan keluarganya ya, silakan. Ya. Oh iya, sebetulnya kan begini. Sebetulnya ketika sebetulnya walaupun dalam arti terdaftar di Dukcapil ini bagaimana? Intinya begini. Kalau memang per 1 Januari ya, per 1 Januari itu sudah anaknya sudah lahir ya dimasukkan di situ. Itu seperti itu. Nanti di pengisian SPT-nya di situ. Masalah terdaftar di Dukcapil itu secara aturan kependudukan kan jika ada suami istri lahir ya, anaknya lahir, ya itu kemudian kan dia mesti bikin akte lahir, ya akte lahir gitu. Nah, ketika akte lahir nanti kemudian dilaporkan ke RT RW untuk dimasukkan ke dalam KK ya, kartu keluarga, kan seperti itu. Dimasukkan dalam KK. Nah, setelah dimasukkan dalam KK, nanti keluarlah itu nomor NIK-nya. Jadi bisa diisi di situ. Gimana Pak kalau misalnya nih ada juga kasus, ada misalnya ternyata entah bagaimana si anak itu belum dilaporkan ke RT RW untuk dimasukkan ke dalam KK. Artinya dia belum punya, anaknya sih sudah lahir, sudah punya akte. Artinya dia belum ada nomor NIK-nya secara resmi. Itu tetap dimasukkan nggak sebagai PTKP, gitu ya? Ya tetap dimasukkan, ya tetap dimasukkan. Nah itu nanti NIK-nya diisi berapa? Ya NIK-nya diisi tanda strip seperti ini. Itu seperti itu di SPT NIK-nya diisi tanda strip seperti itu. Karena faktanya dia sudah punya anak. Contoh nih misalnya di soal ini ya, soal latihan ini ya, Yani. Nah, Yani lahirnya kan 2 Januari 2018. 2 Januari 2018. Nah, ini misalnya saja, misalnya ya, misalnya Yani lahirnya 1 Januari 2018. Itu kan begitu. Ya, misalnya lahirnya 1 Januari 2018. Setelah setahun, kan kalau lapor pajak kan tahun berikutnya ya, setelah setahun ternyata dia tetap belum dibikinkan atau belum dimasukkan ke kartu keluarga. Jadi belum ada NIK-nya. Tetap dilaporkan nggak di SPT? Tetap dilaporkan. Ya, nanti NIK-nya ya di strip seperti ini tidak apa-apa. Atau diisi tanggal lahirnya dulu juga tidak apa-apa. Itu seperti itu. Tapi tetap dilaporkan. Itu seperti itu. Oke. Gimana? Ya. Oh enggak. Kalau anak angkat sebaiknya ada dokumen resminya. Sebaiknya ada dokumen resminya. Itu sebaiknya.
ya baiknya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada dokumen resminya ya tidak apa-apa. Yang penting kalau jadi PTKP itu anak angkat yang ya misalnya ya anak angkat yang biaya hidupnya ditanggung sepenuhnya. Nah, itu penting itu. Syaratnya kalau PTKP itu ditanggung sepenuhnya, biaya hidupnya ditanggung sepenuhnya. Kalau anak angkat ada dokumen resminya, tetapi biaya hidupnya tidak ditanggung sepenuhnya, ya tidak boleh masuk jadi PTKP. Ya. Oke, kalau dia baru ngangkat anak di tanggal 2 Januari tahun 2018, ya berarti anak angkatnya itu tidak boleh dimasukkan di PTKP tahun 2018. Bolehnya nanti masuk PTKP tahun pajak 2019. Itu seperti itu. Iya. Ya, Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh? Tapi kok di penjelasan yang di buku Undang-Undang Perpajakannya di halaman 136 kok ada apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal. Jadi pada intinya kalau misalkan di 1 Januari itu tetap dimasukkan ke PTKP, Pak ya? Iya. Kalau lahirnya tanggal 1 Januari ya dimasukkan di PTKP. Tahun pajak itu maksudnya ya? Oh iya, Pak. Misalkan kalau di buku itu tahun pajak 2009, maka anaknya misalnya lahirnya tanggal 1 Januari 2009, dia masuk di PTKP tahun 2009. Tapi kalau anaknya lahir setelah 1 Januari 2009, maka di tahun 2009 tidak boleh di PTKP, bolehnya nanti sejak tahun 2010. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, hubungan keluarga tinggal ditulis ya, istri atau anak kandung, atau ayah kandung, ayah mertua, anak angkat, anak tiri, ya. Pekerjaan juga pekerjaannya, kalau karyawan ya karyawan, karyawati, kalau istri ya karyawati, kalau masih sekolah ya ditulis saja, pelajar apa, ATK, SD, SMP, SMA, atau kalau kuliah mahasiswi, atau mungkin malah tidak bekerja juga bisa. Kalau udah lulus kuliah, nganggur aja gitu, masih di rumah, nggak kerja juga. Tulis saja tidak bekerja. Terus kalau istri misalkan ibu rumah tangga ya ditulis ibu rumah tangga. Di KTP itu biasanya ada tuh mengurus rumah tangga, misalnya itu juga boleh. Itu seperti itu. Oke, mengenai lampiran 4 ini ada yang mau bertanya? Semoga teman-teman jelas ya, karena nanti kan soalnya mirip seperti inilah. Saya nggak bilang sama ya, kalau sama kan angkanya sama, tapi mirip lah ya, angkanya beda. Namanya ya tidak sama. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, Pak. Ya. Itu di pasal 7 tarifnya tuh kok beda ya, Pak? Oh iya. Pasal 7 ya. Pasal 7, ya, pasal 7 ayat 1 mungkin maksudnya Victor ya? Iya, Pak. Ya. Pasal 7 ayat 1 itu adalah tarif lama. Dulu tarifnya memang PTKP itu masih 15.840. Karena undang-undang ini terakhir diganti itu kan tahun 2000 berapa? Tahun 2008. Ya, tahun 2008. Undang-undang ini adalah terakhir kali itu disempurnakan tahun 2008. Jadi ini PTKP tahun 2008. Makanya kemudian di ayat 3-nya, ya di ayat 3-nya itu Victor, itu ada tulisannya. Penyesuaian besarnya PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR. Artinya Menteri Keuangan setelah mendapatkan delegasi kewenangan dari undang-undang ini boleh menyesuaikan tarif PTKP. Terakhir kali, Victor, penyempurnaannya itu tahun 2016, yaitu yang 54 juta dan 4,5 juta itu tadi. Jadi sejak tahun 2018 sampai sekarang itu
PTKP-nya masih yang 54 juta dan seterusnya itu. Itu seperti itu. Oke. Ya, sama. Nah, itu begitu. Aduh, bentar ya. Ya. Nah, ini. Jangan lupa juga teman-teman, pengisian untuk formulir ini di bawah sendiri, saya highlight ya. Di bawah sendiri. Nah, itu kan ada tulisannya tuh halaman dari ya, halaman lampiran 4. Nah, itu kan ada tulisannya tuh. Itu jangan lupa diisi. Ya, dalam kasus ini ya, lampiran 4 ini kita cuma perlu 1 halaman saja. Berarti kalau 1 halaman ya ditulisnya halaman 1 dari 1 halaman lampiran 4. Tapi kalau misalnya daftar hartanya sangat banyak atau daftar hutangnya sangat banyak, ya lebih dari 10 misalnya, atau lebih dari 10, itu membutuhkan 2 lembar atau 2 halaman lampiran 4, maka ditulis berarti nanti ada halaman 1 dari 2 halaman lampiran 4, ada halaman 2 dari 2 halaman lampiran 4. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan kolom hartanya ini kurang, di sini kan cuma ada 10 nomor ya. Misalnya saking banyaknya hartanya ada 25. Nah, berarti kan kurang nih. Ya, barisnya kan kurang itu karena di situ cuma 10. Ya berarti nanti nambah lagi. Jangan ditambah di bawahnya. Lampiran 4-nya ada 2 atau 3 lembar. Khusus buat nulis hartanya yang tambahannya saja. Itu. Seperti itu. Nah, nanti kalau nggak salah, di soal yang kedua ya, yang saya share di grup, kalau tidak salah itu hartanya lebih banyak dari kolom yang disediakan. Nah, nanti simulasinya bisa kita lihat. Jadi, bagian bawahnya ini, halaman 1 dari 1 ini jangan lupa untuk diisi. Kalau kita cuma butuh 1 lembar, berarti halaman 1 dari 1. Kalau kita butuhnya 2 lembar, berarti nanti ada 2 halaman. Oke, ya. Oke, setelah ini kita maju ke lampiran berikutnya, yaitu lampiran 3. Nah, ini seperti ini. Nah, lampiran 3, jangan lupa tahun pajak, periode, pilihan pembukuan atau pencatatan, serta identitas diisi. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Kemudian lampiran 3 itu untuk mengisi apa? Penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. 1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ya, dan penghasilan suami atau istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Karena di sini NPWP suami dan istrinya sama, berarti untuk penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah berarti isinya 0 ya, atau tidak ada isinya 0. Karena apa? Karena memang tidak dipisah pengenaan pajaknya. Kan NPWP-nya jadi seperti itu. Ya, nah sekarang kita masukkan ini. Yang pertama bagian A dulu, penghasilan dikenakan pajak secara final. Nah, kalau dari contoh soal, ya, itu ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama hadiah undian. Ya, yang dari Plaza Pelangi itu hadiah undian 25 juta. Ditulis jumlah brutonya 25 juta. Kemudian pajaknya 25%. Berarti 25% kali 25 juta. 6.250.000. Itu seperti itu. Itu ditulis seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ini maksudnya kalau di contoh kasus ini penjual ya, itu yang menjual tanah di Jalan Gatot seluas 200 meter persegi dengan harga 300 juta dan telah membayar PPh final 5%. Nah, 300 jutanya ditulis di DPP atau penghasilan bruto, kemudian pajaknya juga ditulis. Berarti 5% kali 300 juta itu 15 juta. Itu seperti itu. Nah, siapa tadi saya lupa, mohon maaf, itu ada yang bertanya.
Ya, ada yang bertanya di lampiran 3 bagian A ini yang nomor 15. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nih teman-teman saya highlight warna hijau ya. Nah ini. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu maksudnya apa? Nah, ini seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini maksudnya apa, Pak? Kok ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja? Satu. Ya. Kenapa yang di kasus kita penghasilan istri dari satu pemberi kerja, penghasilan istrinya ini, penghasilan istrinya Syarif itu siapa? Hasma ya. Kenapa penghasilan Hasma kok nggak dimasukkan ke sini aja, Pak? Kenapa kok dimasukkan ke induknya? Nah, itu begitu. Nah, nomor 15 ini diisi, ya. Ya, nomor 15 ini diisi. Ini saya stop share yang ini dulu, ya. Saya jelaskan pakai Word supaya lebih mudah, supaya mungkin nanti teman-teman mau mencatat, ya. Sebentar. Ya. Bentar ya. Harap bersabar. Oke. Ya. Oke, teman-teman, ini saya share. Ya. Jadi, penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang dilaporkan pada formulir 1770 lampiran 3 bagian A angka 15 itu jika memenuhi kondisi. Nah, ya, jadi yang dilaporkan di situ itu jika memenuhi kondisi yang pertama, ya, NPWP suami sama dengan NPWP istri. Ya, kondisinya ini. Dan istri hanya menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja. Jadi syaratnya ada 2 ya. Nah, tadi siapa yang bertanya saya lupa, mohon maaf ya. Semoga ini nanti menjawab. Ya. Jadi penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang dilaporkan pada formulir 1770 lampiran 3 bagian A angka 15 itu jika memenuhi kondisi ini. Pertama, suami istri, NPWP suami sama dengan NPWP istri. Itu. Kondisi yang pertama itu ya. Dan istri hanya menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja. Itu seperti itu. Jadi kalau 2 kondisi ini terpenuhi, maka dilaporkannya di situ. Di lampiran 3 bagian A angka 15. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Berarti yang PT OJK punya istri itu digabung ke penghasilan utama gitu, Pak? Digabung. Untuk kasus soal ini ya? Iya. Oke, sebentar ya. Nah, sekarang kita ke kasus soal ini. Kasus soal ini 1. Memenuhi enggak? NPWP suami sama dengan NPWP istri? Ya. NPWP-nya Syarif sama dengan NPWP-nya Hasma ya. Karena di sini tidak ada keterangan beda NPWP. Jadi kita asumsikan itu sama, memenuhi. Terus yang kedua, istri hanya menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja. Memenuhi tidak? Nah, ternyata tidak memenuhi. Karena pertama istri itu penghasilannya dari PT OJK, istri dari OJK ya. Istri itu
istri itu punya penghasilan dari OJK, ya OJK itu dari pemberi kerja, satu benar, tetapi selain itu istri juga punya salon. Jadi tidak semata-mata satu pemberi kerja, dan kegiatan usaha atau salon itu tadi. Makanya tidak dimasukkan di lampiran 3 bagian A angka 15. Nah, nanti penghasilan istri itu dimasukkan kemana? Dimasukkan ke lampiran 1, ya, halaman 2 bagian C. Jadi 1 sama penghasilan suami yang dari IAI itu tadi dilaporkan di situ. Jadi kondisinya kalau memenuhi ini, kalau tidak memenuhi ini ya tidak boleh, tidak terpenuhi, tidak boleh dilaporkan di yang lampiran 3 tersebut. Oke, saya share lagi yang SPT-nya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, Pak, ya. Tadi saya nanya sehubungan pertanyaan tadi, itu kan ada yang panduan pengisian 1770, itu katanya sehubungan dengan pekerjaan suami. Itu maksudnya gimana ya Pak, yang sehubungan dengan pekerjaan itu? Oh gitu, oke. Itu ada pengecualian jika sehubungan dengan pekerjaan suami gitu ya? Iya Pak. Nah, itu maksudnya begini, maksudnya istrinya kerja sama suaminya. Jadi misalkan suaminya punya kantor, nah istrinya kerja di kantor suaminya itu. Nah, itu tidak boleh. Maksudnya tidak boleh dimasukkan ke yang lampiran 3 ini ya, maksudnya ya. Itu. Harus dimasukkan ke yang depan tadi. Itu seperti itu. Jadi misalnya contoh yang ini. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini. Kondisi ini memenuhi, misalnya begitu. Misalnya NPWP istri, NPWP suami sama dengan NPWP istri. Terus istri hanya menerima penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja. Tapi pemberi kerjanya itu suaminya sendiri. Ya. Suaminya sendiri. Nah, itu maka tidak boleh tidak boleh dilaporkan di lampiran bagian A angka 15. Itu seperti itu. Ini ditambah satu kondisi lagi ya berarti. Dan sepanjang penghasilan istri tidak berhubungan dengan suami. Nah, seperti ini. Oke, Rukmini, sudah jelas? Tadi sudah sih Pak, tapi yang di panduannya itu yang PPA pasal 21 yang halaman ke-13 itu katanya dalam hal istri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, maka dilaporkan di lampiran ketiga, Pak. Oh iya, kalau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau penghasilan suami, dilampirkan di lampiran ketiga, memang benar. Tapi kalau penghasilannya ada hubungan pekerjaan atau dengan penghasilan suami, tidak boleh dilaporkan di lampiran 3. Tapi masuknya ke lampiran 1 halaman 2 itu tadi, Rukmini. Oh, iya Pak ya. Kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke, bisa stop share. Nah, ini. Moga-moga nanti dengan banyaknya pertanyaan ini, teman-teman bisa lebih lancar lagi nanti ujiannya ya, mengisi SPT. Yang paling pokok sebetulnya praktek langsungnya. Kalau ujian kan simulasi itu kan seperti itu. Pak, mau nanya dong, Pak. Silakan. Pak, buat yang nomor 7 itu yang pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu ya, dikali 5% ya, Pak ya? Bukan 2,5% ya? Dikali 5%. Oh iya. Yang bertanya siapa? Beni ya? Iya, Pak. Ya, Beni. Betul, Beni. Untuk sekarang itu memang tarifnya menjadi 2,5% ya. Oke. Untuk sekarang memang tarifnya menjadi 2,5%. Tapi kan itu di soal kebetulan tetap 5%. Jadi kita asumsinya kita asumsinya masih pakai 5%. Untuk sekarang betul, Beni. Sekarang sudah jadi 2,5%. Nah. Oke, Pak.
Kemarin tidak diganti supaya tidak terlalu membingungkan ya. Nanti di soal ujiannya saya akan rapikan seperti ini supaya tidak. Jadi kalau misalnya di soal tidak dicantumkan tarifnya, ya, misalnya di soal tidak dicantumkan tarifnya, kalau di sini kan dicantumkan ya. Iya. Kalau di soal tidak dicantumkan tarifnya, ya teman-teman silakan memakai tarif terbaru. Nah, kalau hal ini tadi Benny bilang tarifnya bukannya 2,5% Pak ya? Iya betul. Sekarang tarifnya 2,5%. Tapi kalau di soal dicantumkan tarifnya 5%, ya berarti kita ikut yang di soal seperti itu. Walah. Kemarin saya pakainya yang tarif 2,5. Saya kirain yang 5%-nya itu trikinya gitu loh, Pak. Oh ya, ya. Biasa kan. Nggak apa-apa. Itu kan hanya latihan ya. Itu menunjukkan bahwa Benny sudah lebih up to date. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nggak masalah ya, teman-teman. Jadi nggak masalah. Masalah teman-teman pakai asumsi apa itu tidak masalah. Yang penting konsepnya teman-teman paham. Kalau tarif mungkin di soal ini belum up to date ya, teman-teman sudah lebih up to date, itu nggak masalah. Saya malah lebih top lagi ya kalau sudah up to date. Tapi kalau mau ngikut yang di soal ini tarifnya juga nggak apa-apa. Yang penting konsepnya paham bahwa ini penghasilan final dimasukkan di lampiran 3. Yang penting seperti itu ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, ini sudah masih lama ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian B. Bagian B itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu ada 6 kategori. Nah, di sini ada ya, yaitu klaim asuransi kesehatan. Ya. Di sini ada di halaman 229 yang nomor 3 itu memperoleh klaim asuransi kesehatan sebesar 50 juta. Nah, klaim asuransi kesehatan itu bukan objek pajak. Jadi tidak perlu dilaporkan sebagai objek pajak, tapi tetap dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Makanya dilaporkan di sini, di lampiran 3 ini. Ya, di lampiran 3 bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu seperti itu. Nah, kalau di soal hanya ada itu ya mungkin nanti variasinya ada warisan atau ada sumbangan atau ada apa ya, ini teman-teman sesuaikan sendiri. Tapi intinya daftarnya itu. Seperti itu. Oke. Jangan lupa dijumlahkan ya. Ini kalau ada jumlah bagian B, jumlah bagian A ya jangan lupa dijumlahkan. Begitu. Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya mau tanya yang tadi, Pak, yang penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu. Ya. Kalau misalnya kan kita masuk ke sini, itu paket tarifnya itu berapa ya, Pak? Atau sesuai yang dipotong? Misalnya istrinya benar-benar memenuhi syarat yang tadi ya, Angelina ya? Iya, Pak. Oke, berarti nanti di bagian penghasilan brutonya ya, Angelina ya. Di bagian penghasilan bruto itu nanti melihat bukti potongnya, itu nanti dilihat di bukti potongnya ditulis tulisannya penghasilan brutonya berapa, diisikan di situ. 1. Kemudian PPh-nya, nanti di bukti potongnya itu PPh-nya dipotong berapa, tinggal dituliskan aja di situ. Tidak perlu dihitung ulang. Berarti matokin sama bukti potongnya ya, Pak? Betul, matokin sama, iya betul, matokin sama bukti potong, betul. Oke, Pak, makasih. Oke, sama-sama Angelina ya, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Biasanya sih pembahasan 2 soal ini tuh udah seharian nanti ini biasanya ya cukup lah untuk 2 soal ini. Makanya tidak saya tambah lagi soalnya, kalau tambah nanti takutnya ada yang tidak selesai. Itu begitu. Jika tidak ada, lanjutkan. Nah, ini bagian C tadi sudah saya jelaskan. Karena ini NPWP-nya sama, jadi penghasilan suami istri itu tidak dikenakan pajak secara terpisah. Ya. Jadi kita ini isinya 0 aja, itu ya, tidak diisi. Oke. Nah, lampiran 4 dan lampiran 5 ini sudah saya jelaskan. Ya. Ini tidak. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jika tidak, kita lanjutkan ke lampiran 2 ya. Bapak mau nanya lagi, Pak Mas. Silakan. Tadi tuh yang angka 15 tuh yang penghasilan istri itu kan dilampirkan di lampiran ketiga kalau seandainya NPWP suami sama dengan NPWP istri, kemudian penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, kalau seandainya istrinya itu cuma punya usaha gitu, Pak, nggak punya penghasilan dari pemberi kerja, cuma ada usaha salon gitu.
Itu Ya. lampirkannya kemana ya Pak? Di lampiran 3 atau lampiran pertama halaman 2? Lampiran pertama halaman 2. Lampirkannya di lampiran pertama halaman 2. Kasih ya Pak? Ya, sama-sama. Ya. Kalau OP memang variasinya banyak ya, karena perhitungannya cuma ada banyak. Bisa pakai pembukuan, pencatatan, kemudian suami istri, belum menikah, mungkin pisah harta atau memilih untuk terpisah, itu memang variasinya banyak. Cuma memang yang saya sajikan di sini ya teman-teman, yang teman-teman saya kasih simulasinya di sini, yang variasi 2 variasi ini dulu. Gitu. Sebetulnya variasinya banyak sekali, tapi kalau saya kasihkan semua kan nanti nggak selesai dibahas, teman-teman juga tugasnya jadi terlalu banyak ya, mungkin nanti malah jadi tidak sempat untuk dikerjakan. Tapi di luar perkuliahan ini, di luar ujian ini, boleh kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan masalah pengisian, nanti bisa WA atau email saya. Itu boleh. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, Feren ya? Iya Pak, betul. Silakan. Jadi di petunjuk pengisian 1770 itu di halaman 20, ya. Bagian PPH terutang kolom 4 itu kan tertulis Pak, kolom ini diisi dengan jumlah PPH yang dibayar atau dipotong atau dipungut dari masing-masing jenis penghasilan sesuai dengan bukti pemotongan yang bersifat final termasuk pembayaran pokok pajak STP PPH pasal 25. Nah itu maksudnya gimana ya Pak? Yang sebentar ya, saya bukakan petunjuk pengisiannya dulu ya. Oke Pak. Halaman berapa, Feren? Halaman 20 Pak. Halaman 20 sebentar ya. Petunjuk Iya, pengisian 1770 halaman 20 sebentar. Saya sambil minum ya, sebentar. Kalau teman-teman ditanya ujiannya pengennya close book atau open book, pilihannya apa? Open, Pak. Open. Open ya? Itu udah pilihan pasti sih, Pak. Kalau biasanya untuk yang perkuliahan, ujiannya open book atau close book? Open. Open. Untuk sekarang open. Book, Pak. Untuk sekarang open. Tadi halaman berapa? 20 ya? 20 katanya. Iya Pak, halaman 20. Petunjuk pengisian halaman 20. Yang mana ya? Oh ini. Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang dibayar atau dipotong atau dipungut dari masing-masing jenis penghasilan sesuai dengan bukti pemotongan atau pemungutan pembayaran yang bersifat final, termasuk pembayaran pokok pajak STP, termasuk pembayaran pokok pajak STP PPh pasal 25 ayat 7. Pasal 25 ayat 7. Oke, yang mau ditanyakan yang mana, Feren? Nah, jadi kan di yang halaman 229 itu ada STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak 1 juta ya, Pak. Jadi itu ngaruhnya kemana ya?
Oh, terkait itu. Ya, oke. Jadi di sini kalau untuk yang PPh terutang yang yang dimasukkan di lampiran 3 itu di bagian PPh terutangnya itu salah satunya ada penjelasan mengenai termasuk pembayaran pokok pajak STP. STP itu surat tagihan pajak PPh pasal 25 ayat 7. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa buka modul undang-undang di halaman 184 ya. 184. Ya, 184 bagian atas ya. Yang ayat 7 itu ada tulisannya Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi seperti itu ya. Wajib pajak baru, bank gitu kan. Maupun wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75. Maksudnya pokok pajak terkait itu kan begitu ya. Maksudnya pokok pajak terkait itu gitu. Nah, ini sebetulnya gitu ya. Ini sebetulnya ini STP yang terkait dengan PPh final, Fer. STP yang terkait dengan PPh final. Kalau STP yang tidak terkait dengan PPh final, dilaporkannya tidak di sini. Itu begitu. Jadi di sini STP pokok pajak itu. Nah, kalau di soal ini, ya di soal ini bukan yang dimasukkan di sini adalah STP, tapi ini tidak terkait dengan PPh final. Gitu. STP yang tidak terkait dengan PPh final. Jadi tidak dilaporkan di lampiran 3 ini. Kalau di soal ini pokok pajak yang STP 1.320.000 itu pokok pajaknya jadi 1 juta ya, itu nanti dilaporkan di SPT induk ya, di lampiran induk, tidak dilaporkan di yang lampiran 3. Itu begitu. Ya. Ya, jadi STP PPh pasal 25, ya, STP PPh pasal 25 itu maksudnya begini, setiap bulan wajib pajak, ini untuk beberapa wajib pajak tertentu, tidak semua wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau penghasilan dari kegiatan usaha, itu setiap bulan kan dia nyicil bayar pajak. Ya. Setiap bulan dia nyicil bayar pajak. Ya, itu begitu. Setiap bulan dia nyicil bayar pajak. Besarnya sama. Setiap bulan itu besarnya sama. Misalnya 1 juta. Misalnya 1 juta. Misalnya ya. Misalnya 1 juta. Nah, kalau dia tidak bayar 1 juta per bulan, atau dia terlambat bayar 1 juta per bulan, maka nanti kena sanksi administrasi. Sanksinya itu berupa bunga. Berapa kemarin? 2% ya. Asumsinya kita pakai yang 2%. Kalau sekarang bunganya bisa berubah-ubah. Ya, tapi asumsinya kita sekarang pakai yang 2%. Itu akan ditagihkan, kena sanksi administrasi berupa bunga. Lah, cara menagihkan sanksi administrasinya itu, kantor pajak itu menerbitkan ketetapan pajak namanya STP, surat tagihan pajak. Untuk menagih sanksi administrasi itu, kantor pajak akan menerbitkan yang namanya STP. Ya. Nah, STP itu kalau ada pokok pajaknya bisa diakui sebagai kredit pajak. Nanti dilaporkan di bagian induk SPT. Ya, itu begitu. Nah, simulasinya saya bikinkan Excel-nya ya supaya lebih mudah ya. Supaya nanti lebih mudah memahaminya. Sebentar. Nah, kita kelihatan kan? Semoga kelihatan ya. Kita simulasikan. Oke, ini yang pertama. Misalnya per bulan wajib pajak harus membayar
Terus membayar PPh pasal 25. Misalnya per bulan wajib pajak itu harus membayar PPh pasal 25 sebesar misalnya ya 1 juta. Misalnya 1 juta. Itu begitu, misalnya 1 juta. Nah, jika wajib pajak terlambat membayar, maka akan kena sanksi, denda, sanksi bunga sebesar 2%. Kalau terlambat bayar, sanksinya bunga. Misalnya contohnya 2%. Itu seperti itu. Nah, untuk menagih ya sanksi bunga 2%. Ya. DJP menagihnya, yang baru join ya, DJP menagihnya itu menggunakan apa? Menggunakan STP. Itu begitu. Nah, misalnya kondisi pertama ya, ini wajib pajak terlambat bayar. Berarti dia bayar tetapi terlambat. Nah, maka nanti di STP-nya tuh, STP-nya nanti isinya seperti ini. STP-nya ya, STP-nya tuh isinya seperti ini. Pertama, di sini nih ada pokok pajak, ya, pokok pajak. Di sini ada sanksi, ya. Di sini ada jumlah. Kurang lebihnya seperti ini nanti. Nah, ini seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalnya dia terlambat bayar, misalnya dia terlambat bayar, maka yang ditagihkan cuma sanksinya saja. Poinser. Yang ditagihkan cuma sanksinya. Sanksinya berapa? Misalnya terlambatnya cuma 1 bulan, misalnya ya. Maka tadi bayarnya 1 juta, terlambat 1 bulan, ya, bayarnya 1 juta, terlambat gimana? Nah, ini sama dengan bayarnya 1 juta, terlambatnya cuma 1 bulan, bunganya 2%. Nah, maka sanksinya cuma 20.000. Nanti ditagihkannya di STP ya hanya 20.000 aja. Berarti STP-nya hanya untuk menagih sanksi. STP-nya hanya untuk menagih sanksinya ini. Saya highlight. STP-nya hanya untuk menagih sanksinya saja. Nah, kalau seperti ini artinya apa? STP-nya isinya cuma sanksi administrasi. Kalau isinya cuma sanksi administrasi di STP itu, maka sanksi administrasinya ini tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak yang untuk dilaporkan di Indo SPT. Itu seperti itu. Ini kasus pertama, di mana wajib pajak terlambat. Kasus kedua, wajib pajak tidak terlambat, tapi tidak bayar. Bukan tidak terlambat, tapi tidak membayar. Tidak membayar. Ya, tidak membayar. Maka dikenakan juga sanksi bunga 2%. Tapi yang ditagih bukan cuma sanksinya, termasuk pokok pajaknya, yaitu 1 juta. Ya, misalnya dia sudah sampai tutup tahun ya, sampai lewat tahun setelah tahun 2018, dia nggak bayar-bayar juga. Misalnya dihitungnya jadi 12 bulan misalnya ya. Berarti terlambatnya atau tidak bayarnya 12 bulan, jangka waktunya kali 2%. Nah, STP-nya munculnya seperti ini. STP pokok pajak, ada pokok pajaknya, ada sanksinya, ada jumlah. Jadi total STP-nya itu 1.240.000. Misalnya seperti itu. Terdiri dari pokok pajaknya 1 juta, sanksinya 240. Nah, kalau STP yang kedua ini, ya, STP yang kedua ini, maka pokok pajaknya yang 1 juta itu boleh dijadikan kredit pajak di laporan SPT tahunan untuk dilaporkan di SPT
formulir induknya. Tapi hanya pokok pajaknya saja. Sanksinya tidak boleh. Itu seperti itu. Nah, berarti kalau di sini contoh soal ya, STP-nya besarnya 1.320.000. Di situ ditulis termasuk sanksi administrasi 320.000. Berarti pokok pajaknya berapa? Pokok pajaknya 1 juta, sanksinya 320.000. Makanya yang boleh dimasukkan ya, yang boleh dimasukkan di perhitungan kredit pajak di tabel bawahnya itu budget, yang boleh dimasukkan hanya pokok pajaknya saja, yaitu hanya yang 1 juta. Itu seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya? Yang tadi di SPT itu yang lampiran 2, 1770 lampiran 2. Ya. Itu kan kita ngisinya tuh kan ada PPh dari PT IAI, OJK, sama sewa mobil. Ya. Nah, itu yang Belanda dimasukin juga nggak Pak yang pasal 24 yang PPh 20 juta itu? Atau kita masukinnya 10 juta? Masukinnya 10 juta. Tapi tetap ditulis dari Belanda gitu Pak? Ditulis dari Belanda. Nah ini. Coba bisa dilihat ya. Tadi siapa yang bertanya? Mohon maaf. Saya Pak. Siapa? Deborah. Deborah, ya. Ya, jadi di bagian ini Deborah. Nah, di bagian ini saya highlight pakai warna hijau. Ya, ini ada jenis pajaknya. Ya. Di lampiran 2 ya, Deborah ya. Jenis pajaknya ada PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26 atau DTP. DTP itu ditanggung pemerintah. Nah, pasal 24 itu adalah pemotongan oleh pihak di luar negeri. Jadi yang dari Belanda itu sudah dipotong 10 juta, itu juga dilaporkan di lampiran 2. Itu seperti itu. Baik, makasih Pak. Iya. Nah, kalau di sini kebetulan datanya ya seadanya ya. Tidak ada data NPWP, ya iyalah kalau dari Belanda mungkin nomor NPWP-nya jelas tidak ada. Terus bukti pemotongannya juga di sini datanya juga tidak ada, tanggalnya juga tidak ada. Jadi ya diisi seperti ini aja, sesuai dengan data yang dimiliki oleh teman-teman. Oke, nah ini jadi kita sudah masuk ke lampiran 2. Sudah masuk ke lampiran 2, jangan lupa identitas, NPWP, nama, tahun pajak, periode, dan pilihan pencatatan atau pembukuannya diisi ya. Jangan lupa. Nah, ini diisi untuk apa? Lampiran 2 ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Jadi intinya begini teman-teman. Semua bukti potong yang diperoleh atau diterima wajib pajak untuk tahun pajak 2018 kalau dalam kasus ini, itu semuanya dilaporkan di lampiran 2. Nah, bukti potong yang dilaporkan itu bukti potong pasal 21, ya, bukti potong pasal 22, bukti potong pasal 23, pasal 24, pasal 26 atau ditanggung pemerintah. Yang bukti potongnya itu bukti potong non final atau tidak final atau bukan final. Itu seperti itu. Jadi kalau bukti potongnya final, tidak boleh dimasukkan di sini. Kalau bukti potongnya final, dimasukkan di lampiran 3. Itu seperti itu. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara membedakan bukti potong pasal 21, 22, 23, final atau tidak final? Gampang, di bukti potongnya sudah ada tulisannya. Bukti potong PPh pasal 23, misalnya. Bukti potong PPh pasal 21, itu sudah ada tulisannya. Final tidak finalnya juga sudah ada tulisannya. Bukti potong pasal 21 tidak final. Nah, sudah ada tulisannya. Bukti potong pasal 21 final itu juga sudah ada tulisannya. Jadi teman-teman lebih mudah. Ya, itu seperti itu. Saya kasih contoh ya, bukti potong pasal 21 ya. Saya kasih contoh sebentar ya. Sebentar ya. Ini untuk supaya lebih paham.
Aduh, jatuh. Ya, jatuh. Bentar. Ada nggak ya contoh SPT 21? Oh, kelihatannya nggak ada ini. Mohon maaf nih. Oh, mohon maaf nih teman-teman, ternyata saya nggak ada contohnya. Ya, apa-apa. Tapi nanti teman-teman bisa lihat kok. Ya, di bukti potong itu bisa dilihat. Yang final atau tidak final itu bisa ada tulisannya. Jadi yang dilaporkan di lampiran 2 hanya yang 21, 22, 23, 24, 26 dan DTP, dan yang non final. Kalau final tidak dimasukkan di situ. Sudah ada tulisannya di bukti potong. Itu seperti itu. Jadi semua bukti potong dimasukkan di sini. Kebetulan di sini yang lengkap, ya, yang lengkap datanya itu hanya yang sewa mobil ya, dari PT Sewa Melulu itu. Yang lainnya datanya nggak lengkap, jadi ya kita isi, data kelengkapannya tidak kita isi, itu seperti itu. Ya, jadi diisi. Nah, ini format tanggalnya seperti ini ya. Jadi tahunnya bukan 2018 tapi cukup 18. Itu format tanggalnya seperti itu. Jumlah yang dipotong untuk pengisian pasalnya juga cukup ditulis seperti ini. Nggak perlu ditulis pasal, jadi bukan begini. Pasal 23 bukan begitu. Bukan begitu, ini salah ya. Cukup 23 seperti ini. Ya, cukup 23. Nah, jumlah yang dipotong, ya jumlah yang dipotong sesuai dengan yang ada di bukti potong. Kalau bukti potongnya salah gimana, Pak? Ada pertanyaan tuh. Kalau bukti potong saya salah hitung misalnya, bagaimana, Pak? Nggak masalah. Kalau bukti potongnya salah, tetap yang dimasukkan di sini adalah jumlah sesuai bukti potong. Bukti potongnya salah nggak apa-apa. Ya, bukti potongnya salah tidak apa-apa. Jumlah sesuai dengan bukti potong. Kecuali kalau apa, pihak yang memberikan bukti potong itu merevisi atau meralat. Oh, kemarin saya salah nih. Ya. Kemarin saya salah. Ini bukti potong yang kemarin salah, saya tarik, ini saya ganti yang benar. Nah, baru yang benernya itulah yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan sudah terlanjur yang salah, gimana, Pak? Silakan bikin pembetulan, nggak apa-apa. Jadi sudah terlanjur lapor, pakai yang salah itu, ya. Kemudian dapat lagi bukti potong yang benar, yang direvisi, yang diralat tadi, harus dilaporkan, iya, silakan SPT-nya dibetulkan. Ya, Pak. Selama belum diperiksa, masih bisa pembetulan. Jadi ini ditulis semua. Kalau yang dari Belanda, ini dipotongnya 10% ya, karena dia punya tarif P3B 10%. Jadi yang diakui di Indonesia hanya 10% saja. Itu seperti itu. Walaupun dia dipotong 20% di Belanda, karena ada perjanjian P3B antara Indonesia dan Belanda. Itu begitu. Tapi mungkin nanti di soal saya lebih sederhanakan lagi lah, ya. Karena kalau P3B itu materi pajak internasional. Ya, teman-teman kan nggak tahu, teman-teman kelihatannya tidak belajar ya di brevet ini, tidak belajar materi pajak. Belum ya? Ya. Kalau brevet nggak ada, Pak. Kalau paling nanti mata kuliah tambahan gitu di semester 7. Gitu. Oh iya. Karena kalau brevet itu materi brevet C ya. Kalau pajak internasional itu materi brevet C. Brevet C itu termasuk yang tidak terlalu banyak diselenggarakan karena tergantung peminat. Kalau peminatnya tidak banyak ya tidak menyelenggarakan brevet C. Nah, jadi nanti mungkin di soal akan saya lebih sederhanakan saja supaya nanti teman-teman tidak bingung ya. Nanti ini lebih ini seperti itu. Oh iya, kita belum absen ya. Belum absen ya, mohon maaf nih sambil ini saya stop share dulu sambil saya absen teman-teman ya. Sambil saya absen teman-teman.
Semoga hari ini lengkap ya. Saya absen. Ya. Sebentar ya. Pak, kalau mau nanya di luar pengisian SPT boleh nggak sih, Pak? Boleh, tanya apa? Kalau bisa saya jawab, tanya apa? Sekarang atau nanti masuknya? Selesai Bapak absen aja, Pak. Oh ya. Ya. Novi Febriana. Hadir, Pak. Hadir ya. Jessica Valerie. Jessica Valerie. Hadir ya. Ya, oke. Hadir, Pak. Ya. Margareta. Hadir, Pak. Ya. Kezia Vania. Hadir, Pak. Hadir, oke, Kezia. David Febrian. Hadir, Pak. Ya. Naga Buana. Hadir, Pak, hadir. Ya. Beni Kusnadi tadi hadir ya. Hadir, Pak. Gever. Gever. Belum ada. Estefania. Hadir, Pak, hadir. Michelle. Hadir, Pak. Ya. Gabriel Mary. Hadir, Pak. Kartika Sari. Hadir, Pak. Kevin Darmawan. Ada, Pak. Ya. Kimberly Stefani. Hadir, Pak. Ine Chandra. Hadir, Pak. Sarah Krishna Devita. Hadir, Pak. Angelina. Hadir, Pak. Lidiana. Hadir, Pak. Henrico Santana. Hadir, Pak. Fiskawati. Hadir, Pak. Immanuela Alexandra. Hadir, Pak. Victor Saputra tadi ada ya. Claudio Fernandes. Hadir, Pak. Rifan Budiman. Hadir, Pak. Narvekar. Itu yang cuti, Pak. Oh iya, maaf, cuti. Ya, saya lupa. Terima kasih ya. Iya. Ruth Gabriela. Hadir, Pak. Timothy Cahaya Andika. Timothy. Belum ada. Mega Lilianti. Hadir, Pak. Alvin. Hadir, Pak. Kevin. Hadir. Roland tadi ada ya. Gabriela Dinda Prameswari. Ya. Andrew Lijaya. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Sylvia Saputra. Hadir, Pak. Kristi Theodora. Hadir, Pak. Ada tadi ya. Marianus Clementinus. Marianus. Dia wifi-nya lagi error, Pak. Oh iya, tapi ada tadi ya. Tadi saya lihat. Iya, ada, Pak, tadi. Ya, oke, nggak apa-apa. William Francisco Gilberto. Hadir, Pak. Oke. Feren. Hadir, Pak. Pak. Pamujiku Putra. Hadir, Pak.
Natalia, Adelia. Hadir, Pak. Maria Ruth. Hadir, Pak. Ya. Maria, selamat bergabung. Stephen Prayogo. Hadir, Pak. Arlerius Marino. Ada, Pak. Ya. Kristania. Hadir, Pak. Lauren Sianturi. Belum ada. Berlian Deborah Tania. Hadir, Pak. Fania Gita Putri. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Naomi Angelin. Hadir, Pak. Meli Hilaria. Meli? Belum ada. Raymond Monang. Hadir, Pak. Wilinto. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Nisa Nuari Sinaga. Hadir, Pak. Ya. Dina Veronica. Pak. Ya, hadir ya. Rukmini, tadi ada. Hadir, Pak. Hilarion Septianto. Hadir, Pak. Hadir ya. Boimser tadi ada. Deborah, ya. Deborah Delaniera. Hadir, Pak. Kevin Vincentius. Hadir, Pak. Leora Garin Samosir. Hadir, Pak. Terima kasih. Natania Amadea. Hadir, Pak. Wendy Marcella. Hadir, Pak. Yoel Andreas Gunawan. Hadir, Pak. Cynthia Angelina. Hadir, Pak. Oke. Pak, saya Gever hadir ya, Pak. Tadi saya keluar bentar. Siapa? Gever. Gever, sebentar. Yang belum tadi. Gever ya, sudah. Iya, Gever. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lauren ada, Meli Hilaria. Oke, tadi ada yang mau bertanya? Siapa? Deborah ya? Pak siapa tadi saya lupa? Iya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak, buat PPHOP ini kan wajib pajaknya itu kan setiap orang yang melakukan pekerjaan bebas ya, Pak? Maksudnya kan dengan syarat-syarat yang ada. Nah, buat seorang semisal nih, Pak, kayak tukang parkir gitu kan mereka juga melakukan pekerjaan bebas, Pak. Apakah mereka wajib membayar PPh 21, Pak? Karena kan kadang kalau kita menjumlahkan pendapatan mereka sebulan tuh bahkan lebih besar daripada kayak PNS atau pegawai lainnya seperti itu, Pak. Begitu aja. Mas besar muka bumi. Kamu tapi ya, gimana? Sorry, tadi ada kalau semisal kan parkir kayak tadi ya? Iya, tukang parkir itu kan apakah mereka termasuk wajib pajak PPHOP juga? Karena kan kalau kita lihat kayak dari penghasilan juga mereka penghasilannya bahkan bisa lebih besar daripada PNS atau karyawan biasa begitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih Deborah. Apakah mereka wajib pajak orang pribadi? Iya. Kalau mereka punya penghasilan, dan penghasilannya di atas PTKP, ya, berarti mereka wajib lapor pajak dan wajib bayar pajak. Itu begitu. Kan kalau tukang parkir otomatis kan dia bekerja sendiri ya, parkirin mobil itu kan sendiri tuh. Nah, nanti dia dapatnya per hari berapa tuh?
Per bulan berapa tuh dikumpulin aja. Ada daftarnya, dia nanti bikin daftar Januari sampai Desember. Nah, nanti setelah terkumpul 1 tahun dilaporkan di SPT. Ya, menggunakan formulir yang 1770 ini, misalnya berapa tahun. Nah, tapi karena dia pekerjaan bebas ya, Deborah ya. Pekerjaan bebas itu berarti dia kalau memang masih di bawah 4,8 setahun, nanti dia pakai norma. Misalnya normanya kalau tidak teridentifikasi seperti itu, misalnya normanya 50%, misalnya. Ya, misalkan normanya 50%. Ya, penghasilan dia berapa setahun, kalikan 50% dulu. Tetap dilaporkan. Nah, nanti kalau penghasilan netonya jumlah totalnya itu di atas PTKP, berarti dia ada bayar pajaknya. Ya, kalau di bawah PTKP ya berarti tidak ada pajak yang dibayar ya, karena di bawah PTKP. Tapi kalau di atas PTKP ya ada pajak yang harus dibayar. Tapi untuk penentuan norma sendiri, Pak, kalau semisal yang kayak mereka di bawah 4,8 nih, untuk penentuan jumlah normanya sendiri itu ditentukan dari wajib pajak kah, atau emang ada kayak ketentuan peraturannya, Pak? Ya, untuk norma ada ketentuan peraturannya, Ibu. Ya, jadi biasanya pada umumnya ya, ini saya jelaskan dulu secara administratif. Minta tolong mood si Maria Ruth dulu, Pak, soalnya itu. Oh jadi, iya, sorry. Iya, suaranya ya. jadi nggak kedengar. Iya. Nggak kedengaran. Ya. Ya, maaf ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Ya. Sudah ya, sudah saya mute semua ya. Waduh. Ya. Sudah? Oke. Ya. Oke, tadi kembali yang tadi masalah apa tadi? Tukang parkir ya? Norma, Pak. Norma. Ya, norma. Ya, norma itu ada. Jadi secara umum seperti ini. Ketika wajib pajak mendaftar NPWP, ya, itu nanti oleh petugas pajak, kalau dia daftarnya langsung ya, itu akan katakanlah diwawancara. Bapak atau Ibu itu usahanya apa, pekerjaannya apa? Itu seperti itu. Nah, nanti diwawancara. Nah, setelah diwawancara, itu nanti oleh petugas pajak akan ditentukan, oh, Bapak, Ibu wajib pajak, itu termasuk kategori usahanya itu apa? Pegawai swasta kah? Atau mungkin agen asuransi kah misalnya? Atau mungkin jasa konsultan kah? Itu ditentukan. Yang menentukan siapa? Yang menentukan itu kantor pajaknya. Itu istilahnya clue. Clue itu klasifikasi lapangan usaha. Nah, setiap clue itu ada kodenya. Nah, contohnya kalau kayak di soal ya, itu kayak gini. Kode clue-nya 12345 ya, contohnya itu. 12345, usahanya salon. Nah, setiap kode clue itu sudah ada normanya berapa? Itu ditentukan menggunakan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Itu ada. Setiap clue sudah ada normanya berapa? Ya, setiap clue sudah ada normanya. Kok PMK? Keputusan Dirjen. Jadi kalau di sini misalnya clue-nya 1, 2, 3, 4. Ya, normanya 30%. Ya, misalnya kalau di contoh soalnya. Jadi norma itu persentasenya itu sudah ada ketentuannya. Wajib pajak tidak menentukan sendiri. Itu seperti itu. Ya, itu seperti itu. Berarti Pak, kalau kayak yang tadi tukang parkir nih, semisal mereka nggak memiliki NPWP, berarti mereka dan mereka nggak ngerti kan kayak harus lapor SPT, karena kan kebanyakan dalam saat kita punya kayak prakteknya, itu jarang ada tukang parkir yang melaporkan SPT. Ya. Nah, ketika mereka melaporkan SPT itu, apakah mereka harus membuat NPWP dulu, atau mereka, semisal nih di tahun sekarang nih, 2020 nih kemarin, mereka belum punya NPWP, begitu bayarnya, kena tarif yang tidak ber-NPWP dulu, yang 120%, atau mereka bikin NPWP terus langsung kena tarifnya ya tarif normal. Kalau semisal mereka bikinnya mungkin di akhir 2020 atau di awal 2021 ini, Pak. Kalau dia tidak punya NPWP, dia nggak bisa lapor SPT.
Berarti kalau tidak bisa lapor SPT, ya penghasilannya tidak dilaporkan. Itu seperti itu. Kalau dia mau lapor SPT, maka dia harus daftar NPWP. Begitu sudah daftar NPWP, begitu sudah daftar NPWP, baru dia bisa lapor SPT. Tarifnya ya tarif normal. Nggak pakai yang berapa tadi Deborah bilang 120%. 120%. 120% itu digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 saja. Nah, tinggal tukang parkirnya tadi itu dipotong PPh pasal 21 nggak sama siapa namanya? Kalau dia pekerjaan bebas kan mungkin dia tidak dipotong PPh pasal 21 ya. Kalau dalam hal tukang parkir ya, Deborah ya. Iya, Pak. Kecuali kalau dia ikut sebuah asosiasi tukang parkir, kemudian dia jadi mungkin ikut sebuah katakanlah PT atau apa yang bergerak di bidang jasa perparkiran. Lah kemudian dia ditugaskan untuk jadi tukang parkir. Kemudian oleh PT tempat dia bekerja itu dia dikasih honor atau dikasih gaji, nah barulah di situ dia dipotong 120% karena tidak punya NPWP. Tapi kalau tidak punya NPWP, tukang parkirnya bisa nggak lapor SPT tahunan? Ya nggak bisa, karena dia tidak punya NPWP. Tapi tetap dipotong pajak oleh PT-nya tadi kalau misalkan dia bekerja di PT ya. Tapi kalau semisal dia pekerja bebas berarti kena PPh UMKM gitu, Pak? Kalau pekerjaan bebas tidak kena tarif yang UMKM gitu. Tarif UMKM itu hanya untuk yang kegiatan usaha saja, bukan pekerjaan bebas. Berarti kalau pekerjaan bebas masuknya PPh 21 juga dong, Pak? Ujung-ujungnya. Maksudnya PPh 21 itu gimana? Maksudnya jadi dipotong, kayak tukang parkir dipotongnya dapat, PPh apa gitu kalau dia dapat setahun gitu, Pak. Kalau dia benar-benar bebas nggak ikut perusahaan gitu, Pak. Oh, ya kalau dipotongnya tergantung kalau pekerjaan bebas, kalau orang pribadi, kalau misalkan dia dapat penghasilan dari sebuah perusahaan pekerjaan bebas, misalkan apa konsultan ya, misalnya ya, Deborah ya. Ya, misalkan dia konsultan pajak, dia dapat honor dari sebuah perusahaan. Ya, nanti oleh perusahaannya dia dipotong PPh pasal 21. Oh, begitu. Tapi PPh pasal 21-nya bentuknya bukan pegawai ya. Kan PPh pasal 21 kan macam-macam ya. Ada yang pegawai, ada yang bukan pegawai, ada yang tenaga ahli. Nah, itu bukan pegawai karena kan dia pekerjaan bebas, bukan pegawai. Baik, makasih banyak, Pak. Sama-sama. Jadi begitu. Jadi untuk norma itu nanti ditentukan oleh ada dirjennya. Jadi sesuai clue-nya. Wajib pajak tidak bisa menentukan sendiri berapa normanya. Begitu. Jadi teman-teman kalau untuk ujiannya selama online ini semuanya open book ya? Selama online ini open book semua sih, Pak. Nggak ada yang close book. Karena juga dosennya mungkin mikir kalau close book pun dosen nggak bisa ngelihat kan, Pak. Iya ya. Jadi ya udahlah. Kalau gitu saya ikut aja lah ya. Nanti open book ya teman-teman. Baik, Pak. Setuju apa nggak setuju? Apa mau close book aja? Setuju open book dong, Pak. Setuju open book ya. Open book. Ya nanti soalnya yang untuk pengisian SPT itu nanti ya mirip yang soal 228, 229 ya, itu untuk yang pengisian SPT. SPT-nya nanti formulirnya pakai 1770. Jadi teman-teman tolong dipersiapkan dulu, tulis tangan ya, mohon maaf ya, SPT-nya tulis tangan. Itu seperti itu. Seperti itu. Kemudian nanti soal ujiannya yang esai, ya nanti berarti ada teori-teori esai singkat aja, ada hitungannya, tidak ada hitungannya. Semuanya nanti berarti melalui modul ini. Pilihannya jawabannya teman-teman bisa open modul atau open undang-undang ya. Kalau nggak open modul ya open undang-undang. Berarti jawabannya kalau nggak ada di modul ya ada di undang-undang, teman-teman bisa cari sendiri. Ya, terus di halaman 226 sama 227 juga nanti teman-teman jangan lupa baca ya. Jangan lupa teman-teman baca. Kalaupun soalnya keluar seperti itu, angkanya tidak sama. Ya. Walaupun cara mengerjakannya begitu, tapi angkanya tidak sama. Kalau sama ya kayak nyontek ya. Seperti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita udah mau 10:30 ya. Ya.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Pak, ya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang bukti potong. Misalnya kan 20 PPH 21 kan ada ditulisnya yang tidak final. Ya. Nah, emang kalau PPH 21 ada yang Pak, yang finalnya? Ada. Contohnya itu seperti apa ya, Pak? Honorarium dari APBN. Kalau swasta jarang ya, tapi kalau pegawai negeri kayak saya ada. Oh. Misalkan honorarium yang dibayar dari APBN, itu saya dapat bukti potong pasal 21 final. Ada. Kalau swasta jarang. Atau pensiun. Jadi kan kalau misalkan ada pegawai pensiun ya, kalau swasta mungkin jarang yang kayak uang pensiun kayak PNS ya. Kalau kayak saya PNS kan ada uang pensiun. Nah, uang pensiun itu kan ada yang dibayarkan setiap bulan, gitu, Roland. Jadi setiap bulan kita dapat uang pensiun. Ada juga perusahaan itu yang membayarkan pensiunnya itu langsung sekaligus. Jadi setiap bulan dia nggak ngasih uang pensiun ke mantan pegawainya, tapi sekaligus. Jadi misalkan, oke, oh terima kasih pensiun ya, oke, ini dikasih uang pensiun, kayak uang pesangon, mirip-mirip gitu. Nah, uang pensiun yang dibayarkan sekaligus itu dipotong PPH pasal 21 sifatnya final, Roland. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi ada. Kalau swasta jarang, termasuk jarang. Kalau PNS kayak saya ada beberapa. Jadi honor apa yang dibayarkan dari APBN di luar yang penghasilan tetap ya, itu dipotong pasal 21-nya final. Ada tulisannya dipotong. Pak, berarti buat PPH itu dari 21 sampai 26 tuh ada yang bersifat final, ada yang bersifat non final gitu, Pak? Ada. 21 ada final dan non finalnya. Kalau 23 tidak ada, 23 tidak ada. 23 25 nggak ada ya, Pak? 23 25 nggak ada. 26 ada. Kalau 24, Pak? 24 nggak ada finalnya. Oh. Ya. Baik, makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oh iya Pak, bisa tolong dikasih contoh nggak Pak yang PPH 22 sama 23 yang finalnya? Ada nggak Pak? Contoh apanya, Roland? Yang dikenai finalnya. Kan PPH 22 sama 23 kan ada yang tidak finalnya. Ada nggak Pak yang finalnya juga? Oh, yang finalnya? Oh, iya. Ada. Contohnya ya? Iya. Kalau contoh bukti potongnya saya nggak ada, tapi kalau contoh objeknya, sebentar ya, saya carikan dulu ya. Saya bawa filenya nggak sebentar ya. Iya Pak. Ya, teman-teman ya. KUB ya. Bentar nih, laptopnya agak sedikit, bukan agak sedikit ya, laptopnya lemot. Oh, kalau di modul, sebentar ya, saya carikan di modulnya. Kan ada modul ya. 22, 261.
Mobilnya nggak ada. Kalau untuk dua-dua, sebentar. Slide-nya. Perhitungan itu 3 sebentar ya. Kalau final itu contoh kalau dua-dua itu penebusan produk Pertamina, BBM produk Pertamina itu final. Misalkan seperti gas, LPG ya, itu final. Penebusannya ya, itu final. Yang menjual itu tuh kena potongan pasal 22 berapa? 0,3% itu final. Daftarnya sebentar. Ya, waduh laporan, sorry salah. Itu tadinya apa Pak? Penembusan pajak Pertamina ya? Ya, produk Pertamina sebentar. Daftarnya ini, sebentar. Laptopnya lemot. Iya Pak. Ada produk Pertamina itu biasanya final. LPG, ya kan, BBM, ya. Itu karena dia sudah dipotong oleh Pertamina pada saat pada saat penebusan barangnya, delivery ordernya atau PO-nya. Ini daftarnya coba saya tampilkan. Muka-muka slide-nya ada ya. Ya. Ya, bentar ya, ini saya share ya. Saya tampilkan.
Kalau untuk lengkapnya nanti boleh saya daftarnya ada di kantor.